Hai guys, kami Hai, adalah kelompok integrasi vertikal. Di sini aku Nasionarjis. saya Aryandi Firdausya Putra. Saya Nurul Hidayah Noviana. Saya Adinda Putri Lestari. Saya Taufik Ismail. Jadi di sini kami akan mempresentasikan analisa kami. Ditonton ya. Dah. Ya, Sistem ekonomi nasional di Indonesia berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi. Prinsip ini penting agar persaingan usaha yang sehat dan menciptakan efisiensi, inovasi, dan keadilan antar pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini merupakan suatu landasan utama yang mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar, diskriminasi dagang, dan integrasi usaha yang menimbulkan dominasi berlebihan. Hanya saja, globalisasi dan ekspansi perusahaan multinasional seringkali menimbulkan bentuk-bentuk penguasaan pasar yang terselubung. Salah satu caranya ialah dengan menggunakan strategi integrasi vertikal, yakni penguasaan lebih dari satu tahapan rantai pasok, produksi, dan distribusi. Salah satu kasus yang menyoroti persoalan ini ialah kasus yang dilakukan oleh Sunny Group. Nah, Sunny Group merupakan perusahaan multinasional asal Tiongkok yang memproduksi berbagai jenis alat berat seperti ekskavator, dump truck, crane, hingga truk pertambangan. Di Indonesia, Sunny Group memasarkan produknya dalam berbagai entitas, antara lain yang pertama, Sunny International Development Ltd Hong Kong, lalu yang kedua, PT Sunny Indonesia Machinery, lalu yang ketiga, PT Sunny Heavy Industry Indonesia, lalu yang terakhir, yang keempat, PT Sunny Indonesia Heavy Equipment. Kasus ini berawal pada tahun 2020, di mana Sunny Group menunjuk PT Bumi Pusaka Transportasi atau PBT sebagai dealer non-eksklusif melalui perjanjian bertanda tangan untuk memasarkan truk merek Sunny di pasar nasional. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2022, performa PBT berhasil menaikkan pangsa pasar Sunny. Bahkan, truk merek Sunny berhasil menempati posisi dominan di pasar dengan pangsa mencapai 23% hingga 32%. Hal ini menunjukkan bahwa PBT berhasil menaikkan reputasi merek Sunny di Indonesia. namun Seni secara sepihak menghentikan pemasukan barang dan suku cadang kepada PBT. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, Seni Group mendirikan anak perusahaan Seni di Indonesia, yakni PT Sunny Heavy Industry Indonesia pada tahun 2022 dan PT Sunny Indonesia Heavy Equipment pada tahun 2023 yang mengambil alih jalur distribusi dan penjualan kepada konsumen. Akibat pemutusan secara sepihak oleh Sunny terhadap PBT tidak dapat melakukan penjualan purna jual kepada konsumen di Indonesia, yang berakibat kepada PBT mengalami kerugian yang begitu besar atas tindakan Seni Group tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Seni Group dilaporkan kepada KPPU pada tahun 2024, di mana menurut penilaian oleh KPPU, Sani telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tepatnya dalam pasal 14 dan pasal 19, huruf A sampai dengan D, akibat aktivitas penghambatan terhadap persaingan usaha dan praktik diskriminatif terhadap pelaku usaha lokal di Indonesia. Oleh karenanya, atas terbuktinya perbuatan dari Sunny Group tersebut yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia, KPPU menjatuhkan hukuman denda sebesar 449 miliar rupiah dan memerintahkan Sunny Group untuk menghentikan aktivitas penghambatan terhadap persaingan usaha dan praktik diskriminatif kepada pelaku usaha lokal di Indonesia.
Menurut analisa kami, secara yuridis Sani Group itu telah melanggar unsur di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Klausul dalam perjanjian dealer antara dua perusahaan ini menunjukkan bahwa PBT itu dibatasi untuk menjual produk dari pesaing Sani Group. Akibatnya, PBT menjadi ketergantungan ekonomi dan tidak dapat melakukan diversifikasi bisnis. Selain itu, Sunny Group juga menghentikan pasokan serta mengambil alih pasar secara mendadak yang merupakan suatu tindakan penyalahgunaan posisi dominan, abuse of dominance, yang akhirnya PBT tidak dapat mengakses pasar dan konsumennya. Nah, maka dari itu, tindakan Sunny Group yang menguasai jalur impor, distribusi, dan penjualan langsung merupakan suatu bentuk dari vertical foreclosure yang mengunci rantai pasok, sehingga pesaing-pesaing tidak dapat masuk ke pasar. Menurut doktrin rule of reasons, integrasi vertikal itu bisa dilakukan jika memang untuk efisiensi ekonomi. Hanya saja dalam kasus ini, Sunny Group melakukannya sebagai kekuatan pasar agar dapat mendepak pengusaha lokal dan memonopoli distribusi, sehingga KPPU yang mendenda sebesar 449 miliar itu patut diapresiasi karena telah menekankan prinsip keadilan kompetitif, di mana putusan ini akhirnya dapat dijadikan dasar untuk penguatan posisi pengusaha lokal jika dihadapkan dengan pengusaha asing yang melakukan penekanan untuk dapat menguasai pasar struktural. Ini sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional itu haruslah berasaskan kebersamaan dan keadilan sosial. Dalam kasus Sunny Group yang tertuang dalam putusan KPPU nomor 18 garing KPPU strip L garing 2024 dijelaskan adanya penyalahgunaan strategi integrasi vertikal, yaitu menghentikannya pasokan produk kepada mitra lokal dan mengambil alih produksi melalui anak perusahaannya sendiri. Tindakan ini menyebabkan hambatan terhadap masuk pasar dan diskriminasi dagang. Hal ini sudah jelas melanggar prinsip dari persaingan usaha yang sehat. Selain itu, meskipun Sunny Group merupakan perusahaan multinasional yang berasal dari Tiongkok dan juga Hong Kong, ia tetap memiliki kewajiban untuk tunduk kepada hukum nasional. Kenapa? Karena aktivitasnya berdampak langsung kepada pasar domestik. Dari kasus ini menjadi tonggak hukum dalam perlindungan kepada pelaku usaha lokal di tengah ekspansi global. Terakhir, perlu adanya penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga agar kasus diskriminasi seperti ini tidak terulang kembali, serta menegaskan komitmen Indonesia dalam menjalankan prinsip persaingan usaha yang sehat dan adil dalam konteks ekonomi global. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye-bye.